Juga yang secara sukarela memang mau pindah. Berapa banyak? Nah, itu kalau yang saya tahu mungkin sekitar 4 atau 5 orang lah. 4 orang? Nggak ratusan ya? Enggak, kalau yang ratusan tuh ada. Hah? Itu orang-orang yang tinggal di kebun sama orang-orang pendatang ada memang sudah berdaftar yang kita tahu. Sekarang yang banyak daftar tuh yang orang pendatang, yang di kebun-kebun, yang tinggal di tepi jalan, sama pengusaha-pengusaha kayak kolam udang. Oh. Nah, kolam udang kayak kandang ayam, memang sudah ada banyak yang menyerah mengantar suratnya. Diakui bahasa orang BP Batam itu. Nah, karena BP Batam seakan-akan kami ini menumpang di tanah BP Batam gitu. Itu bunyinya surat lebih kurang. Padahal Bapak di sini udah lama dan Udah lama kami nggak mau mengaku itu. Nggak mau mengaku. Kami bukan tinggal di tanah BP Batam. pada hari ini, Kamis 28 September 2023, terjadi pengosongan di Pulau Rempang yang sedang heboh ini. Alhamdulillah, pada hari ini kami bertemu langsung dengan salah satu warga di sini, dengan Pak Sulaiman ya Pak? Ya, Pak Sulaiman. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini Pak? Dari tahun 82. Masya Allah. Jadi Bapak dari lahir di sini? Atau dari kecil? Enggak. Dari kecil ya? Enggak. Orang tua tinggal di sini? Tidak, orang tua saya tinggal di Sumbawa. Oh, di Sumbawa. Iya. Tapi Bapak di sini sudah merasa nyaman ya? Iya, udah nyaman lah. Udah dari 82 kita 82 sudah ya, berarti sudah bercucu di 40 sini. tahun, ya? Iya. Iya. Baik, Iya. kami sengaja datang jauh-jauh dari Jakarta, Pak. Ini kami ingin menunjukkan bahwa kami juga prihatin Iya. ya dengan situasi yang terjadi, sehingga di media mainstream maupun media sosial ramai sekali pemberitaan tentang Rempang ini. Dan kami sengaja datang jauh dari sini dengan biaya sendiri Iya. untuk sengaja memberikan simpati kepada warga di sini. Nah, kami ingin bertanya kepada Bapak terkait dengan situasi yang terjadi. Jadi yang pertama, apa yang terjadi hari ini Pak? Apakah betul terjadi pengosongan? Belum, kalau untuk sementara ini belum ada yang dikosongkan. Paling kalaupun ada 1-2 orang mungkin, 1-2 keluarga mungkin ada. Ya. Tapi kalau untuk semuanya belum. 1-2 orang itu apakah mereka memang bersedia secara tulus atau memang dipaksa? Tidak, secara sukarela. Oh, 1-2 orang. Ya. Kira-kira apa Pak alasan mereka mau? Apakah ada hal yang melatar belakang mungkin karena memang dia warga pendatang yang lama di sini atau belum lama di sini, atau mungkin dia pekerja pegawai di pemerintah misalnya? Ya, itu juga ada kadang-kadang yang bekerja di pemerintah ada. Oh, gitu. Nah, ada juga yang secara sukarela memang mau pindah. Berapa banyak? Nah, itu kalau yang saya tahu mungkin sekitar 4 atau 5 orang lah. 4 orang, nggak ratusan ya? Enggak, kalau yang ratusan tuh ada. Hah? Itu orang-orang yang tinggal di kebun sama orang-orang pendatang ada memang sudah berdaftar yang kita tahu. Baik, Bu Murni Iya, iya. silakan. Kira-kira mereka bersedia itu kenapa Pak? Karena mereka tuh kan tinggal di tepi jalan, di ruas jalan. Tinggal di bawah jalan. Nah, tinggal di tepi jalan tuh jualan. Sehingga mungkin mereka tuh takut terlambat. Nah, maka dia daftar. Sebenarnya orang itu kalau menurut kami nggak berfungsi. Oh, oke. Nggak ada fungsinya orang itu. Kecuali yang daftar tuh 100% orang kampung. Nah, itu baru yang orang pribumi di sini. Itu baru ada kekuatannya. Kekuatan maksudnya? Ya kekuatannya kan tanah lahirnya, tanah dato nenek moyang mereka itu. Sekarang yang banyak daftar tuh yang orang pendatang, yang di kebun-kebun, yang tinggal di tepi jalan, sama pengusaha-pengusaha kayak kolam udang. Oh. Nah, kolam udang kayak kandang ayam, memang sudah ada banyak yang menyerah mengantar suratnya. Diakui bahasa orang BP Batam itu. Nah, karena BP Batam seakan-akan kami ini menumpang di tanah BP Batam gitu. Itu bunyinya surat lebih kurang. Padahal Bapak di sini udah lama dan Udah lama kami nggak mau mengaku itu. Nggak mau mengaku. Kami bukan tinggal di tanah BP Batam. Nah, mereka mengakui itu setelah mereka mengakui, kemudian apa yang dilakukan oleh pihak oleh pihak pihak yang BP Batam? apa yang Mereka tuh kan dipanggil. Mana yang merasa apa tuh dipanggil. kemudian apa yang dipanggil untuk apa? Dipanggil ke Kapolda yang saya tahu dipanggil, dia tanya kalau dalam suratnya tuh seakan-akan kami ini harus bersedia menyerahkan lahan kita itu karena kita tuh tinggal di tanah BP Batam gitu.
tinggal di tanah BP Batam. Nah. Bersedia mengakui Bersedia mengembalikan. mengembalikan. Nah, jadi kami nggak mau lah karena kami merasa bukan punya dia gitu. Iya, iya, iya. Lalu apa yang mereka janjikan Pak? Kalau misalnya Bapak bersedia Nah, kalau memang bersedia pindah mau dikasih rumah. Nah, Di? mau dikasih kemarin kan rencananya di dapur 3. Ternyata ada perundingan nggak di dapur 3 di sekitar Tanjung Banon katanya digeser. Bukan dipindah, ini cuma digeser itu bahasanya. tapi di Pulau Rempang yang sama? Nah, tapi di Pulau Rempang. Kalau kemarin kan di Pulau Galang. Pulau Galang. Nah, kalau sekarang Sekarang di Air Lingka, di Rempang dirubah. Boleh saya tahu berapa jaraknya, berapa jauhnya dari tanah asalnya ke tempat yang baru itu? Sekitar 2 kilo. 2 kilo. Kemudian di situ itu diberi apa gitu? Ya diberi rumah sama tanah 500 meter. Rumahnya rumah apa? Mungkin rumah itu belum kita lihat karena itu belum ada kita lihat. Belum ada contoh rumah itu. Iya, ya. Belum ada contoh. Nah, kembali tadi Pak, Bapak bilang kan ada beberapa yang mau pindah. Nah, mereka untuk sementara ini tinggal di rusun. di mana itu? Rusunnya ada yang dibilang di Nongsa, cuma kurang tahu saya sepenuhnya itu. Oh, jadi intinya 4-5 orang yang tadi mau pindah itu kita diberikan ganti di rusun. Nah, di rusun. Bukan di tanah 500 meter ya? Belum, karena itu kan belum siap, Pak. Oh, belum siap, belum dibuat, belum di clearing lah, belum diratakan tempatnya. Oh, jadi itu baru janji ya Pak? Baru janji. Boleh. Janji itu kapan akan dipenuhi? Nah, itu belum tahu kita juga kita. Selama jeda waktu itu apa yang mereka lakukan? Oh, itu nanti dia kasih uang untuk sewa rumah sama uang makannya sekitar 1 juta lebih. 1 orang. 1 juta lebih untuk 1 orang. 1 orang. Nah, 1 bulan. 1 bulan. Nah, Kalau satu keluarga 5 orang jadi ya 5 juta lebih. Oh gitu. Nah, Tapi itu janji ya Pak ya? Iya. Itu masih janji ya? iya. Dan kapan dilaksanakan belum tahu. Belum tahu. Aha. Ya. Oke. Nah sekarang menurut Bapak, kira-kira berapa banyak orang yang bersedia itu? Ada berapa orang? Separuhnya? Nggak ada. 100 warga, 200, 300? Total ada berapa ribu sih warganya? Kalau di sini sekitar lebih kurang 10.000 lah. 10.000 ya? 10.000 ya? Iya. Jadi Ibu yang pindah cuma 5 orang ya? Iya, oke. Iya, nah sekarang Mbak ya, menurut Bapak ya, tadi ya janji itu, ya, janji itu belum tahu kapan akan dipenuhi. Menurut Bapak, bagaimana Bapak perkiraan berapa? Janji itu kira-kira akan bagaimana? Akankah itu terwujud? Bagaimana, Bu? Apakah janji itu akan terjadi? Itu kita nggak bisa apa walah-walam itu, Bu. Yang pasti Kalau sekarang bukan harus fakta kita ngomong. Saya mau kasih uang kamu tuh kan gini contohnya. Sebulan sekian. Langsung ada tulisnya di situ, dibaca kita tulis tanda tangan, ada materi. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau hanya ngomong aja kami nggak percaya itu. Iya. Tidak ada ya Pak ya? Nggak ada. Cuman ngomong aja. Iya. Cuman ngomong aja. Iya. Oke. Iya Pak. Saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak ya. Iya. Kita akan beralih nanti ke hal yang lain. Iya. Ya, terima kasih kepada Pak Sulaiman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.